Halo Sobat Kedai Kopi. Prosesor pada smartphone ibarat otak pada manusia. Semua kinerja yang dihasilkan adalah hasil proses dari prosesor. Oleh karena itu, prosesor yang digunakan harus terjamin kinerja dan kualitasnya. Hal ini tentu menjadikan ajang persaingan antar pabrik prosesor demi menjadi yang terbaik dengan mengeluarkan produk-produk yang terus berkembang. Di antaranya ada 3 prosesor dari pabrikan berbeda yang merajai pasar saat ini. Mereka pun bersaing ketat untuk menjadi yang paling unggul, Exynos, Snapdragon, dan MediaTek. Ketiga prosesor ini adalah yang paling banyak ditemukan di smartphone Android saat ini. Mereka saling bersaing dengan memunculkan banyak macam prosesor yang mutakhir. Lantas siapakah yang terbaik? Ini dia perbandingan prosesor Android Exynos vs Snapdragon vs MediaTek. Exynos, prosesor asal pabrikan negeri K-pop yang juga tengah berada di puncak pasar penjualan ponsel pintar berbasis Android yaitu Samsung. Prosesor Exynos bisa dibilang prosesor orang kaya karena kebanyakan yang memakai adalah smartphone flagship dengan harga selangit seperti dari Samsung sendiri, Galaxy S7 dan Note 7. Lalu ada juga vendor lain yang menggunakan seperti halnya flagship Meizu. Ibarat pepatah, ada uang ada barang. Chipset berharga tinggi ini bisa dibilang hampir tidak punya kelemahan. Performanya yang mampu memberikan pengalaman menggunakan smartphone menjadi menyenangkan. Multitasking dan gaming pun minor dengan kata lag. Tapi, tetap saja ini hanya bisa dinikmati oleh user berdompet tebal. Snapdragon, chipset yang merupakan saingan terberat dari Exynos ini juga banyak dipakai oleh smartphone masa kini. Bermain di semua level, bawah, menengah, dan atas. Prosesor Snapdragon ini laris manis dipakai oleh banyak pabrikan smartphone. Harga yang lebih murah dan performa gahar bahkan setara Exynos menjadi nilai jual bagi para vendor untuk meminangnya. Mereka juga kerap kali melahirkan teknologi prosesor terbaru yang belum ada. Snapdragon mempunyai 3 tipe prosesor. Ada versi 400 untuk entry level, 600 di kelas menengah, dan terakhir 800 pada jajaran flagship. Prosesor pabrikan Qualcomm ini merupakan yang paling baik dari sisi kinerja dan efisiensinya. Ketahanan terhadap konsumsi daya baterai dan pengelolaan grafis tinggi juga merupakan kelebihan dari Snapdragon. MediaTek mencoba menyusup di tengah persaingan Snapdragon dan Exynos. MediaTek pun memberikan sebuah kejutan saat beberapa waktu yang lalu mengeluarkan chipset Helio X20, X25, dan X30. Bisa dibilang gila karena memiliki 10 inti yang pertama di dunia. Meski sempat melempem karena selalu bermain di jajaran bawah, akhirnya MediaTek pun menunjukkan taringnya saat mulai mengeluarkan prosesor seri P dan X. Kini MediaTek pun cukup bisa dijajarkan dengan Snapdragon dan Exynos. Belum benar-benar bisa menyaingi kedua rivalnya tersebut. Walaupun MediaTek mengklaim mereka lebih baik, ya pasalnya MediaTek pun belum mampu memaksimalkan kinerja dari chipsetnya. Meski di seri S kekurangan itu tidak terlalu signifikan, namun dengan keseriusan dan optimisme yang diperlihatkan, bukan tidak mungkin di tahun mendatang MediaTek menjadi prosesor yang paling diunggulkan serta dapat menjadi kompetitor yang kuat lawan Exynos. Oh ya sob, ada sebuah kelebihan dari MediaTek yang belum mampu diikuti pabrikan lain, yaitu harganya yang murah meski itu seri X. Lihat saja Xiaomi Redmi Pro yang mengusung Helio X25 dengan mahar 3-4 jutaan, kita sudah bisa merasakan performa flagship. Membandingkan antara prosesor mungkin tidak akan menemukan jalan keluar dan belum bisa menentukan yang paling terbaik. Meski tiap pabrikan mengklaim mereka lah yang terbaik, karena setiap prosesor itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Melalui ulasan tadi, mungkin yang dapat admin simpulkan dari perbandingan prosesor Android tersebut adalah dari range harga dan kebutuhan masing-masing user. Jika kamu adalah hardcore user, kamu dapat memilih antara Exynos dan Snapdragon. Namun jika kamu tidak memiliki budget yang banyak tapi tetap ingin merasakan performa tangguh, kamu dapat memilih MediaTek seri P atau X. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.